Halo guys, kita ingin melanjutkan materi kita yang kemarin. Kita sudah sampai pada pembahasan perhitungan limit ya kemarin. Nah, sekarang kita ingin melanjutkan memperdalam lagi terkait sifat-sifat limit tersebut ya. Oke, kita langsung saja 1, 2, 3, 4. Oke, di sini ada sifat 85 ya. Nah, ini sifat yang sifat yang sangat dasar ya, tapi ini akan menjadi sebuah dasar untuk membangun atau sebuah alat yang sangat penting untuk kalian nanti membuktikan soal-soal analisis real yang disajikan gitu ya. Nah, oke, dan ini sekalian kita belajar untuk membuktikan juga ya, bagaimana cara membuktikannya. Oke, di sini ada sifat 85, kita langsung saja. Ini ada, kita ingin membuktikan bahwa limit x menuju c a sama dengan a ya, dimana a itu bukan konstanta sih, oh ya konstanta ya, konstanta ya. Nah, oke, langsung saja di sini. Berdasarkan definisi limit diambil, ini buktinya ya, diambil sebarang epsilon positif, kemudian dipilih ya, dipilih berapa nih, delta sama dengan, nah ini biar saja dulu, biar saja deltanya berapa. Ini kita biarkan sehingga untuk setiap di sini, oh ya ini ya perlu Mamang jelaskan dulu, pada soal ini atau pada sifat ini tidak ada keterangan lebih lanjut terkait daerah asalnya ya, terkait daerah asal atau domainnya. Berarti kalau ada soal seperti ini, maka secara tidak langsung atau secara tersurat, domain atau daerah asal dari fungsi yang disajikan di soal ini berarti adalah domain naturalnya. Nah, itu atau daerah di mana dia terdefinisi. Nah, kalau fungsi konstan kan berarti terdefinisinya di seluruh sistem bilangan real R ya. Berarti domainnya adalah R. Jadi ketika domainnya adalah R, berarti kita tidak perlu lagi memberikan keterangan syarat A ini ya. Coba kita lihat kembali. Nah, ini kan kalau dari definisinya, ini kan harus kita jamin dulu bahwa jika dia X anggota A gitu. Tapi ketika kita ketahui bahwa A-nya itu adalah R sendiri, maka biasanya guys, biasanya itu tidak perlu lagi dijelaskan. Ada beberapa ini atau khusus sama saya itu tidak perlu lagi dijelaskan bahwa X-nya anggota R gitu. Sudah jelas bahwa semesta pembicaraan kita adalah X anggota R ya. Nah, jadi langsung saja ke sini guys. Nah, ke sini. Dan berakibat ini. Nah, itu yang ingin kita lakukan di sini. Kita lanjutkan ya. Oke. Nah, sebenarnya kan kalau mengikuti pola definisi berarti kan di sini kita akan asumsikan bahwa X ini anggota R dan nah kan yang lengkapnya seperti itu ya. Cuman kalau ini dihilangkan tidak masalah juga ya. Dan 0 X dikurang C ini kurang dari delta. Akibatnya berakibat, nah ini kan A ya. Nah, A, apapun nilainya itu A, berarti ini A dikurang A begini. Ini sudah jelas ini 0 ya. Ini sudah jelas ini 0, ini kurang dari delta gitu. Atau kurang dari epsilon. Jadi berapapun epsilonnya ya. Berapapun epsilonnya pasti akan kurang dari ini ya. Di deltanya ini dipilih saja, deltanya konstan aja. Kalau gitu pilih aja deltanya konstan. Terserah saja misalnya 1 gitu, nggak masalah ya. Nah, gitu. Pokoknya dia dipilih saja. Karena apapun yang kita pilih tetap akan kurang dari epsilon dia. Jadi sudah jelas bahwa limit ini adalah sama dengan A ya.
Nah ini gampang guys, ini gampang, tidak terlalu susah ya. Karena ini A dikurang A pasti 0 gitu. Jadi apapun yang dipilih epsilon, apapun yang diberikan epsilonnya, deltanya dipilih terserah Anda, itu tidak akan mempengaruhi yang ini ya. Pernyataan terakhir ini. Oke, kita lanjut sekarang. Nah, sifat 86 gimana nih? Ini kayaknya gampang juga guys. Coba ini ya. Diambil sebarang berapa nih? Epsilon positif, dipilih delta sama dengan, kosongkan dulu, biasa kita kosongkan dulu sehingga untuk setiap X anggota R dan 0 X min C kurang dari delta berakibat, ya ini sudah jelas sih, akhirnya kan X dikurang C ini kurang dari delta sama dengan epsilon, berarti ini deltanya sama dengan epsilon guys. Jadi harus di akhir ini adalah epsilon gitu, jadi kita menyesuaikan berapa ukuran delta sehingga bagian hasil akhir ini harus sama dengan kurang dari epsilon gitu ya. Nah itu kalau kita mau membuktikan nilai limit itu menggunakan definisi epsilon delta. Oke, kita lanjut. Wih, ini ada sifat-sifat limit ya. Sebenarnya kalian sudah hafal ini guys, ini kalian sudah hafal nih pasti, ini sudah bagi kalian yang sudah mengambil mata kuliah kalkulus atau, dan Mamang yakin nih di sekolah juga kalian sudah belajar ini nih, sudah dipelajari nih, cuman mungkin banyak kalian yang lupa aja ya. Oke, kalau lupa diingatkan lagi di sini. Mari kita ulang lagi. Di sini ada teorema 8.7, diberikan A subset R himpunan tak kosong ya, dan F dari A ke R, G dari A ke R juga, andaikan C titik limit A. Jadi C harus titik limit A ya. Itulah kenapa jadi pada saat kita pertama-tama membahas tentang definisi limit, tidak langsung dibahas tentang definisi limit dulu, tapi definisi titik limit. Gunanya untuk apa? Kalau C itu adalah titik limit, maka dapat dipastikan bahwa ada minimal satu garisan, minimal satu garisan yang konvergen ke C ya. Kalau C titik limit, atau setidaknya kita bisa jamin bahwa proses mendekati ke A itu melalui titik-titik yang di sekitar C itu, bahwa itu benar-benar bisa dilakukan gitu. Nah, kita tidak bisa melakukan hal itu kalau C-nya itu XX yang di sekitar C itu tidak ada gitu. Bagaimana kita mau mendekati ke C sementara di XX yang di sekitar C itu tidak terdefinisi? Nah, gitu logikanya guys. Makanya di sini harus disyaratkan bahwa C itu titik limit A. Bisa ditangkap gak sih? Ya gini ya, misalnya gini, garisnya ini kan garis bilangan ya. Kalau dia titik limit, maka titik yang kalau yang di sini C ya, di sini titik limit, C ini titik limit, berarti ada himpunan-himpunan di sini ya, yang di sekitarnya ini, sehingga di sini nih dia terdefinisi gitu ya, nilai fungsinya itu. Jadi kita bisa mendekati, benar-benar bisa mendekati ke sini. Yang jadi masalah adalah bagaimana kalau di sini tidak terdefinisi? Bagaimana kita mau mendekati ke sini bahwa sementara di sini tidak terdefinisi gitu. Nah, itulah kenapa jadi C itu harus merupakan titik limit A gitu ya. Dan dia tidak harus anggota A ya. Jadi tidak harus anggota A karena kita tidak memerlukan C itu sebagai anggota karena kita tidak mencari nilainya pas di C. Jadi bisa saja C itu tidak terdefinisi, F-nya tidak terdefinisi di C, tetapi dia di sekitar C itu terdefinisi gitu. Nah, itu yang kita perlukan guys. Nah, gitu ya. Artinya anggota A belum tentu titik limit juga belum tentu anggota. Pusing ya. Gak apa-apa guys, pelan-pelan saja ya. Oke, kita lanjutkan bahas sifatnya. Alfa beta anggota R, maka seperti biasa jika F plus G
itu limitnya bisa masuk ya, fx plus gx. Kemudian perkalian, untuk perkalian fungsi limitnya juga merupakan hasil kali ya dari limit fungsi tersebut. Kemudian kalau ada alfa di sini, maka alfanya boleh keluar. Kemudian ini 1 per fx, 1 per fx ya, itu sama dengan 1 per limit fx, asalkan, nah ini belum nih, asalkan fx ini limit ya, saya pikir ini ya, kita cuman cukup mensyaratkan bahwa limit x menuju c fx ini tidak sama dengan 0. Tidak masalah fx-nya tidak masalah ya, fx-nya 0 tidak masalah, yang penting limitnya tidak sama dengan 0 gitu. Karena tidak seperti biasa, karena kita limit itu tidak mencari nilai fungsi tepat di titik c-nya. Kita hanya melihat di pendekatannya saja. Makanya tidak penting mensyaratkan fx itu harus tidak sama dengan 0. Nah, seperti itu guys. Oke, ini ada bukti ya untuk b saja. Untuk b saja, ini untuk a gimana? Oh, nggak ada men, slotnya men. Berarti kita untuk b saja nih. Diperhatikan hal berikut, jika dipilih delta, ini kita ini ya, yang B ini ya. Nah, ini yang B ini biasanya yang paling sulit guys. Sama ini sulit juga nih, lumayan sulit nih. Cuman ini kalau hint dari Mamang ya, ini bisa dikerjakan secara analog seperti membuktikan ini guys. Nah, ini limit 1 per x nih guys. Nah, caranya seperti ini guys. Nih ya, tinggal x-nya diganti dengan fx dan disesuaikan ya. Nah, seperti itu, kayak kira-kira seperti itu ya kalau versi Mamang gitu. Oke, kita lanjut ya. Ini seperti biasa kita sisipkan ini ya di di dalam persamaan. Kemudian menggunakan ketak samaan segitiga kita dapatkan ini dan ini. Lalu kita ambil supremum ya. Ini kenapa jadi fc ya? Kenapa jadi fc? Wait. Ini kan L1, ini Mamang nggak paham nih. Kenapa jadi dia fc guys? Ini harusnya L2 ya. Ini L2 guys. Ini L2 ya, bukan L1. Kemudian fc. Fx dikurang L1 kurang dari epsilon per 2 sub, waduh panjang ya, panjang nih, L plus 1 di koma L2 panjang guys nih. Dan sama guys, gx, aduh ini nggak muat guys, gimana guys, gx nya sama guys, L2 ini kurang dari sama epsilon per 2 sub L plus 1, L2 ya. Nah ini guys, kenapa jadi seperti itu? Tujuannya adalah nanti agar kita bisa mencoret ini. Kalau dicoret nanti tinggal kurang dari epsilon saja. Nah seperti itu. Nanti guys, ini kita pilih delta sama dengan minimum dari delta 1 dan delta 2. Nah baru kita bisa selesaikan bukti ini guys.